Salam damai sejahtera diucapkan kepada saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bulan lalu, bulan tua ya. Waktu itu karena saya sibuk untuk menyampaikan kuliah di Maktab Teologi, jadi bulan tua saya tidak senang lah. Jadi bulan ini kita sambunglah pengkajian kitab kita ya. Kita sambung Pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal 10, ya, di sini ada 20 ayat. Jadi sebelum kita mengkajinya, lebih baik kita baca satu kali ya. Pengkhotbah pasal 10 ayat pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Ayat 3. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul fikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, kerana kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat 5. Atas suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekirafan yang berasal dari seorang penguasa. Ayat 6. Pada banyak tempat yang tinggi ditutupkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Ayat 7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-besar berjalan kaki seperti budak-budak. Ayat 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Ayat 9. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayat 11. Jika ular memakut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ayat 13. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, kerana ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ayat 16. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan untuk kemabukan. Ayat 18. Oleh kerana kemalasan runtuhlah atap, dan oleh kerana kelampanan tangan kocorlah rumah. Ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Ayat 20. Dalam fikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, kerana burung di utara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Baik, kita sudah baca sekali Pengkhotbah pasal yang ke-10. Di dalam pasal ini, di sini sebagai satu ringkasan ya, satu penjelasan singkat untuk pasal 10 ini adalah mengenai hikmat dan kebodohan. Ya, sememangnya kita mempelajari ini kitab Pengkhotbah, kita mempelajari hikmat
dan kebodohan. Ya. Sebab Raja Salomo adalah seorang raja hikmat. Ya. Dan kitab Pengkhotbah ini pun tergolong dalam golongan kitab hikmat. Ya. Jadi karena itulah apa yang kita belajar dari sini itu adalah satu pengalaman daripada pemerhatian Raja Salomo. Ya. Sebenarnya Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah ini dia menggelarkan diri sendiri adalah seorang pengkhotbah. Ya. Baik, isi pasal ini adalah tentang yaitu Amsal menganjurkan hikmat sebagai manfaat yang besar bagi aturan yang tepat dari hidup kita. Ya. Jadi melalui pembelajaran Pengkhotbah pasal 10 yang telah tadi kita baca tadi, ya, memberi pengajaran kepada kita, memberi dorongan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jangan kita mencontohi orang bebal, ya, ataupun orang bodoh. Ya, sebagai garis besar Pengkhotbah pasal 10 ini bagi kepada dua bahagian. Yang pertama, dari ayat pertama hingga ayat 11, itu orang bodoh merusakkan perbuatan yang baik, tapi orang bijak memanfaatkan. Ya, ayat yaitu bahagian yang kedua dari ayat 12 hingga ayat 20, itu kebijaksanaan atau kebodohan seseorang membawa kepada kesan kepada negara. Seperti apa yang kita baca tadi, ya, pasal ini ada kaitan dengan pentadbiran negara. Baik, sekarang kita maju. Kita lihat bahagian pertama, orang bodoh merusakkan perbuatan yang baik, tetapi orang bijak memanfaatkan. Kita lihat dari ayat pertama, seperti bulan-bulan yang lalu, ya, bila kita mengkaji Pengkhotbah pasal 9, ayat terakhir sebenarnya ada kaitan dengan pasal 10 ayat pertama. Kedua-duanya ada kaitannya. Kita lihat dari ayat pertama, di sini mengatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari perbuatan urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ya. Jadi di sini adalah satu perbandingan tentang hikmat dan kebodohan. Di sini mengatakan tentang lalat yang mati. Kita tahu lalat adalah satu jenis serangga yang sangat kecil, ya. Biarpun dia kecil, tetapi ia membawa kesan yang besar. Ya. Urapan itu adalah seperti perfume, ya, minyak wangi. Sebenarnya ini urapan boleh ditujukan kepada urapan di dalam kemah pertemuan. Tuhan menyuruh supaya umat pilihan Tuhan, ya, membuat itu urapan untuk mengurap itu imam ataupun raja. Itu minyak urapan adalah satu jenis perfume, satu minyak wangi yang menghasilkan aroma yang harum. Ya. Tapi di sini mengatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urap berbau busuk. Ya. Sememangnya kalau kita ada ini minyak wangi, memang wangi betul lah, kan. Tapi kalau terjatuh satu lalat yang kecil yang mati, ya, jadi ia merosakkan seluruh minyak wangi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hubungan, ya, dari rangkap ke atas dan rangkap yang ke bawah, kita mendapati bahwa lalat yang kecil ini, yang mati ini adalah ditujukan kepada sedikit kebodohan. Ya, sedikit kebodohan itu adalah seperti lalat yang kecil yang menghasilkan bau yang busuk yang tidak menyenangkan. Ya. Urapan itu kalau ikut dirangkap yang ke bawah sini mengatakan demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi urapan ini adalah ditujukan kepada hikmat dan kehormatan. Ya, hikmat dan kehormatan ini bukan sesuatu yang senang untuk dicapai. Kalau kita untuk menjadi seorang yang berhikmat, kita kenalah, ya, belajar, kita kenalah minta hikmat daripada Tuhan. Lebih lagi kalau kehormatan itu kita perlukan banyak usaha, ya, berhikmat di dalam masyarakat, ya, ataupun di dalam gereja, barulah orang melihat, ya, pencapaian kita di dalam kehidupan kita.
Bila orang melihat ya apa yang telah kita lakukan itu, maka orang akan menghormati kita, ya. Jadi urapan ini, ya, itu minyak wangi ini, ya, yang menyenangkan hati orang lain. Itulah ditujukan kepada hikmat dan kehormatan. Sebenarnya hikmat dan kehormatan itu kita kadang-kadang kita perlu seumur hidup untuk mengejarnya, ya, untuk memilikinya. Itu sesuatu yang sangat susah untuk dimiliki. Ya. Tetapi lalat yang kecil ini, itu kebodohan manusia ini senang ataupun selalu berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Sedikit kebodohan akan merosakkan, ya, perbuatan baik kita, nama baik kita, ya, hikmat dan kehormatan kita. Ya. Itulah disimadakan bau busuk ini, ya, lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Maksudnya pengaruh itu sangat kuat, ya. Bau busuk itu mampu menutupi aroma yang harum, ya. Jadi sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Sebagai contoh, seperti tindakan Daud, ya. Kita tahu Daud adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan, ya. Kerana ia selalu berdoa, bersandar kepada Tuhan. Itulah selalu di dalam peperangan Daud mencapai kemenangan, ya, tidak pernah kalah. Tapi masalahnya di dalam waktu-waktu yang susah, ya, berperang, Daud itu dia selalu berjaga-jaga. Tetapi ada satu noda di dalam hidup Daud, yaitu ia merampas istri orang lain, itu istri Uria. Ya. Di dalam 2 Samuel pasal 11, satu pasal dari ayat 1 hingga ayat 27, kita tahu waktu itu Daud yang melihat seorang perempuan yang sedang mati, yaitu di istri Uria lah. Ya. Lepas itu dia adalah timbul satu hati yang tidak baik, itulah dia telah meniduri istri Uria dan merampas istri Uria. Dan lebih lagi kerana dia ingin menutup kesalahannya, sehingga ia memperalatkan Uria ini supaya ia berperang di dalam peperangan. Dan waktu itu, ya, ia suruh tentara-tentara semua undur, biarlah Uria dibunuh, ya. Jadi ini adalah satu sejarah yang tercatat dalam sejarah. Ataupun kita boleh katakan satu kebodohan yang meninggalkan satu nota yang tak terbatam, ya, di dalam sejarah Daud. Jadi itulah seperti sini berkata, sedikit kebodohan ia mampu menutupi segala aroma yang harum, ya. Sedikit kebodohan ia mampu merosakkan hikmat dan kehormatan yang selama ini diusahakan oleh kita semua. Itulah, jagalah segala perbuatan kita senantiasa baik. Ya, jangan kerana sedikit kesilapan ya membawa kesan yang berterusan. Ya, kalau misalnya hal itu sesuatu yang tidak baik, ya akan dikatakan oleh orang lain sampai kita mati. Ya, jadi itulah sesuatu yang kita harus jaga-jaga. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Di sini kita lihat Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat 16, ya. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi
Apa yang kita baca di sini kita tahu yaitu Tuhan Yesus berkata kita ini adalah terang dunia. Jadi kita adalah terang, kita adalah terang dunia. Ya, kita haruslah bercahaya di depan orang lain. Ya. Untuk menjadi saksi kepada Tuhan Yesus, sudah tentu kita perlukan satu perbuatan yang baik yang selalu diamati oleh orang lain. Ya. Jadi inilah perlukan masa. Ya. Seperti orang yang berjaya ataupun orang yang ada pencapaian yang baik, sudah tentu bukan satu hari boleh dapat. Ya, ia perlu berusaha, bertahan, sabar satu masa sampai orang semua pun kenal dia. Ya, itulah nama yang baik itu bukan senang untuk dimiliki. Itu perlukan masa. Ya, supaya orang lain dapat bersaksi bahwa kita ini betul-betul orang yang baik. Itulah kita adalah terang dunia, kita ini adalah garam dunia. Ya, perbuatan kita yang baik haruslah dilihat oleh orang lain. Jadi saudara dan saudari, itulah pada hari ini janganlah ya kita memadamkan berita kita. Kita ini pakaikan satu berita yang menerangi dunia ini. Jadi karena itulah pada hari ini kita kena berjaga-jaga perbuatan kita. Ya, sebab sedikit ya kebodohan itu ya dapat ya ataupun ya lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, kita lihat ayat yang kedua. Hati orang berhikmat, ya. Si ayat 2 berkata, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi memang kalau kita katakan hati ya, hati memang di sebelah kiri kita kan, tidak akan pergi ke kanan. Ini bukan ditujukan kepada jantung. Nah, kalau jantung memang di sebelah kiri lah kan. Mungkin juga ada orang di sebelah kanan. Mungkin nah, tapi memang di sebelah kiri sajalah itu yang nomor punya lah ya. Kalau di sebelah kanan itu tidak nomor. Tapi yang hati di sini bukan ditujukan kepada itu jantung nah. Itu adalah ditujukan kepada pemikiran kita. Ya. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Ya. Tetapi hati orang bodoh ke kiri. Yang di sini apa yang kita lihat yaitu apakah itu ke kanan, apa itu ke kiri. Ya. Ya. Sini kata hati orang berhikmat adalah ke kanan. Ya. Seperti yang kita belajar, yang kita pernah belajar kalau kita pernah baca ya di Amsal, kita mengetahui bahwa hikmat itu adalah ditujukan kepada takut akan Tuhan. Ya, hikmat itu adalah ditujukan kepada takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, ya itulah orang yang berhikmat. Kita boleh merujuk di Ayub pasal 28 ayat 28. Ayub pasal 28 ayat 28. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusialah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di sini jelas memberitahu kepada kita takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi saudara dan saudari, hikmat hati orang berhikmat ke kanan ya. Maksudnya seorang yang takut akan Tuhan dia akan ke kanan, hatinya ke kanan. Apakah kanan dan kiri? Tetapi saya mengatakan hati orang bodoh, kalau misalnya orang yang berhikmat adalah ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan, sudah tentu orang bodoh itu adalah ditujukan orang fasik, ya, orang yang tidak ya takut akan Tuhan, maka itu ke kiri. Di dalam Alkitab, ya, apakah itu kanan, apakah itu kiri? Sudah tentu ada banyak rujukan juga lah di dalam kitab. Kita boleh lihat ya mengapa sini mengatakan orang berhikmat ya hatinya ke kanan. Kanan itu sebenarnya kalau kita rujuk ke dalam kitab itu adalah ditujukan kepada kekuatan ya. Ditujukan kepada kekuatan, keselamatan, diberkati ataupun berkat ataupun satu sokongan. Kita lihat di Keluaran pasal 15 ayat 6.
Keluaran pasal 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Di sini mengatakan tangan kanan Tuhan, ya. Di sebelah kanan itu adalah ditujukan kepada kuasa ataupun kekuatan, ya. Seperti kalau bagi kita biasanya kita ini pakai tangan kanan. Memang ada banyak juga orang yang pakai tangan kiri, itu kecil, pakai tangan kiri, tetapi pakai kanan itu lebih banyak. Ya, jadi itulah tangan kanan itu melambangkan kekuatan. Sini mengatakan tangan kananmu, yaitu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Jadi tangan kanan itu ditujukan kepada kuasa dan kekuatan, ya. Kuasa dan kekuatan. Sememangnya kalau kita mengkajinya banyak sekali ayat rujukan seperti ini. Karena itu juga ditujukan kepada keselamatan. Kita boleh melihat di surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, tutup di sebelah kanan Allah. Di sini mengatakan Kristus yang tutup di sebelah kanan Allah. Ya. Kanan Tuhan Yesus sudah bangkitkan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maksudnya Yesus dia memang sudah bangkit. Sini berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus di mana? Di sini berkata, tutup di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi itulah tempat melambangkan satu keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Kita lihat Matius lagi. Matius pasal 25 ayat 33. Matius pasal 25 ayat 33. Matius pasal 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau kita baca seterusnya, di sini mengatakan itu seperti seorang gembala, ia membahagikan memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba itu diselamatkan, tetapi kambing tidak. Ya. Kambing dan domba ini lain jenis. Kalau bahasa Cina senang beza lah. Mian yang, san yang. Jadi domba dan kambing ini lain jenis. Di sebelah kanan itu, kalau kita baca sampai habis kita tahu ya itu diselamatkan. Ya yang di sebelah kiri itu kambing itu tidak diselamatkan ya. Sebab yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan kasih ya, melakukan kasih yang berpegang pada firman Tuhan. Itulah yang akan diselamatkan. Jadi kanan itu adalah ditujukan kepada keselamatan ya. Karena itu ditujukan kepada kekuatan, ditujukan kepada kuasa. Dan karena itu juga ditujukan kepada berkat, ya, diberkati. Ya. Kita boleh lihat di Mazmur bilangan 16. Mazmur bilangan 16 ayat yang ke-11. Mazmur bilangan 16 ayat 11, ayat terakhirlah. Mazmur bilangan 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada nikmat senantiasa. Inilah satu berkat ya, ada nikmat, senantiasa ada nikmatnya. Itulah satu kebahagiaan ya di dalam Tuhan. Di dalam tangan kanan Tuhan. Sebab tangan kanan Tuhan itu adalah kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena itulah di tangan kanan Tuhan itu kita dapat menikmati ya segala kebaikan daripada Tuhan, menikmati segala berkat
daripada Tuhan. Ya. Kita boleh lihat lagi Mazmur bilangan 18 ayat 35 yang mana ini tangan kanan Tuhan itu boleh ditujukan kepada satu sokongan daripada Tuhan. Kalau PM ayat 36 lah. Ya, ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Di sini mengatakan tangan kananmu menyokong aku. Jadi itulah tangan kanan Tuhan. Di sebelah kanan ada berkat. Di sebelah kanan ada keselamatan. Di sebelah kanan ada sokongan. Di sebelah kanan ada kekuatan. Baik, jadi kita sudah mempelajari bahwa ya hati orang berhikmat menuju ke kanan. Ya, kembali kepada Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2 sini berkata, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi dari sini kita tahu kita memanglah belajar berusaha menjadi seorang yang berhikmat, ya. Sebab di sebelah kanan itu kita ada kekuatan, ada keselamatan, ya, ada berkat, ada sokongan dari Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Ya. Jadi kita melihat kecenderungan hati orang yang takut akan Tuhan dan orang fasik adalah sangat berbeza. Ya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ya. Dan kesannya juga sangat berbeza. Jadi itulah, marilah kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Maka keselamatan, perlindungan, dan berkat Tuhan akan melimpah kepada kita. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Ya. Sehingga mengatakan tentang orang bodoh. Ya. Sehingga mengatakan kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Bodohlah kan. Dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Maksudnya, ia menonjolkan dirinya adalah orang bodoh. Ya, berjalan di lorong orang bodoh dan berkata kepada setiap orang tentang dirinya bodoh. Apakah orang bodoh dia perlu yaitu mendedahkan kebodohan diri sendiri? Kalau betul-betul ia mendedahkan kebodohan sendiri, maksudnya ini adalah orang-orang yang betul-betul bodoh. Ya. Kalau orang yang bodoh dia tahu menyembunyikan kebodohannya, sekurang-kurang dia masih orang yang berhikmat. Tapi orang bodoh dia tahu menutup kebodohannya, tapi mendedahkan kebodohannya, itulah benar-benar orang bodoh. Perbuatan yang bodoh merupakan sesuatu yang senang dikesan dan lihat. Ya, contohnya pemarah senang marah dan melakukan sesuatu menurut emosinya. Akibat daripada kemarahan itu ialah melakukan sesuatu tanpa berfikir dengan baik-baik. Ya. Jadi inilah merupakan satu kebodohan. Ya. Jadi kebodohan itu senang dilihat. Ya. Jadi ini memberitahu kepada kita, ya, orang bodoh ini ataupun orang yang kurang hikmat lah, ia selalu mendedahkan ataupun menonjolkan kebodohannya sendiri. Jadi daripada tingkah lakunya, daripada responnya terhadap sesuatu hal lah, ya, kita boleh tahu ini adalah orang bodoh ataupun orang yang kurang hikmat. Kita lihat ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya. Di sini juga mengatakan tentang akibat kebodohan. Ya. Jadi janganlah kita menjadi orang bodoh. Ya. Kita harus menjadi orang bijak. Jadi bagaimana jadi orang bijak? Yaitu kita harus menguasai emosi sendiri. Belajarlah menjadi seorang yang sabar dan tenang. Ya. Di dalam kehidupan kita selalu kita menghadapi hal-hal yang tidak diingini. Ya. Kita selalu menghadapi hal-hal yang mendukakan. Ya, ataupun banyak masalah. Tetapi kita kena menghadapinya dengan sabar dan tenang. Kita kena menguasai emosi diri sendiri. Itulah orang bijak. Tapi kalau
orang yang bodoh itu, ya dia tahu menguasai emosinya. Orang marah dia terus pun marah juga. Pernah juga saya melihat ya, waktu saya dalam perjalanan ada satu kereta ya ditahan oleh itu polis, itu traffic ya, kena saman. Lepas itu orang itu betul-betul marah. Dia bawa kereta sangat-sangat laju, sudah kena saman, dia bawa lagi kereta sangat laju. Laju sampai saya rasa dia injak sampai habis di dalam itu jalan yang berliku-liku. Sangat-sangat bahaya. Itulah tidak tahu untuk mengawal emosinya. Ya. Jadi ini membawa bahaya bagi diri sendiri juga kepada orang lain. Jadi itulah kita kena mengawal emosi diri sendiri. Ya. Contohnya, jika amarah Sisi mengatakan jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Nah, maksudnya jangan ikut juga marah. Orang kena marah sudah kena tahanlah, kena tenang, kena sabar. Tapi ada orang tidak ya, kena marah dia lagi marah. Ya. Itulah dia terus tinggalkan tempat itu. Maksudnya dia sangat marah sudah. Karena Sini mengatakan karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, apabila kita kena marah, kita bertahan, sabar, tenang. Ya. Hal-hal kita ini boleh mencegah kita terus bersalah lagi. Ya, ya boleh mencegah daripada kesalahan-kesalahan besar. Itulah hilang kesabaran akan membawa kepada kesan yang jahat. Kalau petani hilang kesabaran untuk menanam, ya, maka ia tidak akan menanti sampai ada hasilnya. Itulah kita kena belajar kesabaran seorang petani. Di dalam surat Yakobus, kita lihat surat Yakobus pasal 5 ayat 7 yang sini mengatakan tentang kesabaran seorang petani. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya. Hujan musim gugur sebenarnya selepas musim gugur ada lagi musim dingin. Lepas musim dingin barulah musim semi. Maksudnya dia kena tunggulah satu jangka masa yang panjang. Ya. Barulah dia akan menampak hasilnya. Bukan hari ini tanam, hari ini ataupun esok terus ada hasil. Kena tunggu. Inilah kesabaran seorang petani. Di sini Tuhan Yesus mengajak kita sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga kena sabar juga ya dalam segala sesuatu ya, lebih-lebih lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Kita kena sabar juga. Ya. Belajarlah jadi tenang untuk menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat ayat 5. Pengkhotbah pasal 10 ayat 5. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Kekhilafan itu ataupun kesilapan ya. Baik, ayat 5 sini mengatakan ada suatu kejahatan. Suatu kejahatan ini kalau kita lihat dalam penerjemahan bahasa Cina, ya sebenarnya ini kejahatan ini adalah satu malapetaka ya. Ada suatu kejahatan ataupun ada suatu malapetaka yang kulihat di bawah matahari sebagai satu kesalahan ya, kekhilafan ataupun satu kesalahan yang berasal daripada penguasa. Jadi ayat 5 sini ada kaitan dengan ayat yang seterusnya, ayat 6 dan ayat 7 lah. Apakah kesalahan dari seorang penguasa? Ya. Di sini mengatakan kerana kesalahan penguasa ini, jadi ia mengakibatkan satu hakikat yang tidak baik. Ya. Maksudnya satu keputusan daripada penguasa kerana itu keputusan yang tidak tepat, ya akan membawa satu kesan yang tidak baik. Ya. Jadi apakah itu kesalahan ataupun kekhilafan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah ini, ya, ataupun Raja Salomo? Itulah kita kena lihat ayat 6
dan ayat yang ketujuh. Ayat 6, pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Ya. Satu yang kesalahan pertama itu orang bodoh duduk di tempat tinggi, orang kaya duduk di tempat rendah. Jadi orang kaya ini boleh ditujukan kepada orang bijak, ya. Kaya dari segi pengetahuan, kaya dari segi itu penampilan, ya, pribadinya yang baik, ya, orang kaya. Jadi kalau misalnya ditujukan kepada orang kaya, maksudnya orang yang ada pencapaian, orang yang berpengetahuan, ya. Jadi sebab ini adalah satu perbandingan. Kita lihat, ya, orang bodoh, maksudnya orang yang kurang pengetahuan, duduk di tempat tinggi. Maksudnya ia memerintahlah. Orang kaya, maksudnya orang yang bijak ataupun orang yang berpengetahuan, kaya dari segi pengetahuan, duduk di tempat rendah. Maksudnya orang yang tidak berpengetahuan, ya mereka ya menguasai negara. Jadi orang-orang yang bijak itu tidak ada tempat kasih mereka duduklah. Duduk di bangku saja, di bawah bangku sajalah. Maksudnya begitu. Maksudnya orang bodoh yang memerintah di dalam negara. Orang yang bijaksana tidak kena pakai. Itulah keadaan. Itulah sudut kesilapan daripada seorang penguasa. Menjadi seorang penguasa kena tahu menggunakan orang ataupun ya menggunakan orang yang berpengetahuan untuk memerintah di dalam negara. Dan bukan ya menggunakan orang bodoh yang tidak ada pengalaman dan langsung tidak ada karunia untuk mentadbir. Tapi mungkin itu sahabat sendiri ataupun keluarga sendiri yang mengangkat dia menjadi pemerintah, perosaklah negara, ya. Sedangkan banyak orang yang bijak, ya, yang tahu pentadbiran itu tidak kena pakai. Itulah satu kesalahan. Itulah ayat 6, ya. Pada banyak tempat yang tinggi diduduki orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Ya, ini adalah satu kesilapan. Itu tidak menempatkan orang yang berkebolehan di tempat yang sepatutnya. Ayat 7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Ya. Dalam bahasa Indonesia, budak itu adalah hiduran kepada hamba. Ya. Pengkhotbah melihat hamba-hamba menunggang kuda. Terlebih pembesar-pembesar berjalan kaki seperti hamba-hamba. Ya. Apa maksudnya? Itulah kedudukan itu salah. Orang yang berkebolehan berjalan kaki. Tapi yang sebagai hamba itu dilayani pula, ya, dia menunggang kuda. Jadi siapakah pembesar, siapakah hamba? Jadi ini adalah kesalahan dari segi kedudukan, ya. Jadi inilah satu kesilapan dari seorang penguasa. Ia tidak memerintah dengan adil, ya. Orang yang bijak dia mau pakai, dia mau cari orang yang satu geng sama dia lah, ya. Jadi orang yang berkebolehan tidak ditempatkan di posisi yang sepatutnya. Namun orang yang kurang berpengetahuan pula ditutup di posisi orang bijak. Jadi akibatnya negara dikuasai oleh orang-orang yang kurang berpengetahuan dan ia membawa kerugian besar kepada negara. Inilah suatu kesilapan. Ini sangat-sangat mempengaruhi perkembangan sebuah negara, ya. Kita lihat ayat 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Jadi ayat 8 sini mengatakan berbuat jahat akan menuai kejahatan. Ya. Menggali lubang itu adalah satu perbuatan yang jahat. Ya, maksudnya ia merancangkan sesuatu ataupun ia melakukan sesuatu kejahatan. Ya. Akhirnya dia sendiri juga jatuh ke dalamnya. Maksudnya akan dibalas dengan kejahatan. Ya. Orang melakukan kejahatan tetap ada pembalasannya. Ya, di sini mengatakan juga, ya, barang siapa mendobrak tembok, ya, mendobrak tembok ataupun membongkar tembok, ya, apa akan terjadi? Sini mengatakan, ya, akan dipakut ular.
sebenarnya tidak semestinya dipakut ular kan. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini, apabila seorang merancangkan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu yang jahat, akhirnya dia akan mendapat pembalasan juga. Dipakut ular, maksudnya dia akan dibalas dengan kejahatan. Ya. Orang melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Jadi pembalasan adalah dari Tuhan. Manusia percaya kepada pembalasan menunjukkan hati naruni manusia percaya adanya Tuhan. Kalau manusia tidak percaya adanya Tuhan, mengapa pula ya percaya adanya pembalasan? Ya. Ada orang yang memang tidak percaya apa-apa agama, tetapi dia percaya kepada pembalasan. Kalau buat baik, ada pembalasan yang baik, ya. Tapi kalau buat jahat, tetap ada pembalasan yang jahat. Ada orang begini, ya. Tetapi pembalasan itu dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan, siapa yang membalasnya? Ya. Dia tidak akan semula jadikan. Jadi dari sini kita tahu ya, jangan kita melakukan kejahatan, jangan kita merancangkan sesuatu kejahatan, bahkan jangan kita ada satu niat ataupun satu hati yang tidak baik, yang jahat. Sebab akhirnya kita juga akan menghadapi pembalasan juga. Kita lihat ayat 9. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jadi dari sini, apakah ayat 9 ada kaitan dengan ayat 8 ataupun ayat 9 ini adalah satu bahagian yang lain? Kalau saya kasih pecahkannya, maksudnya di sini adalah segala pekerjaan ada risikonya. Pecah batu memang akan dilukai, ya. Kadang-kadang akan ada kemalangan, kan, akan dilukai, ya. Kita belah kayu, kadang-kadang itu pun membahayakan bagi diri sendiri, ya. Kadang-kadang ada kesilapan, ya. Jadi kita sendiri pun cedera juga. Pekerjaan yang lain seperti nelayan, pompa, polis, dan sebagainya, ya. Nah, ada jenis pekerjaan membawa risiko besar, tapi ada juga yang membawa risiko yang kecil. Maksudnya dalam segala hal memang ada risikonya. Kita lihat ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, di sini apa yang disampaikan di sini adalah tentang persiapan yang cukup mendatangkan hasil yang baik, ya. Itulah kita dalam segala hal, ya, kita lakukan, kita rancang, dan betul-betul kita perlu ada satu persiapan yang baik. Kalau tidak ada satu persiapan yang baik, seperti sini mengatakan besi menjadi tumpul. Kalau itu besi sudah tumpul, seperti itu pisau kah, perangkah sudah tumpul, kita susah mau yang memotong. Itulah sini mengatakan kalau besi sudah menjadi tumpul dan tidak diasah, maksudnya sudah tumpul lah, maka orang harus memperbesar tenaga. Maksudnya menggunakan lebih banyak tenaga untuk memotong. Ya, itulah maksudnya kita kena ada satu persiapan yang baik. Karena tidak ada persiapan, itulah orang bodoh. Orang bodoh tidak membuat persiapan. Itulah dia akhirnya sendiri kena memperbesar tenaga. Maksudnya kena pakai lebih banyak lagi tenaga untuk menghasilkan sesuatu ataupun membuat sesuatu perkara. Ya. Itulah tidak ada persiapan yang baik. Ayat 11 sini mengatakan, jika ular memakut sebelum mantra diucapkan, mantra itu jambi-jambi lah, ya, dibacakan, maka tukang jambi itu, tukang mantra tidak akan berhasil. Ya, sebab kita tahu ular itu satu jenis binatang yang bahaya. Ya. Di sini bukan mengajar orang pergi menjambi lah, seperti itu orang India menjambi sampai itu, ya, ular pun ikut menari. Tapi sini mengatakan sesuatu fakta. Kalau ular itu kita belum menjinakkannya, sudah tentu ia akan memakut, ya. Ia akan memakut orang. Itulah sini mengatakan ular memakut.
belum ya belum jambi-jambi itu diucapkan. Maksudnya kita buat persiapan, kena pakut sudah. So kalau kena pakut ular baru ke jambi, apa gunanya? Sudah kena, sebab sudah kena pakutkan. Itulah akibatnya, itu tidak akan berhasil. Maksudnya pelajaran di sini adalah segala kerja perlu ada persiapan. Orang berhikmat akan membuat persiapan supaya mendatangkan hasil yang baik. Ya. Kalau kalau ayat 10 dan ayat 11 ini kita gabungkan dengan ayat 9, ya, saya rasa ada tiap-tiap hubungan juga. Sebab ayat 9 mengatakan barang siapa memecahkan batu akan dilukai. Maksudnya kalau tidak ada buat persiapan, yang persiapan keselamatan, maka kita akan menghadapi bahaya. Sebab segala pekerjaan kadang-kadang ada pekerjaan yang risiko besar. Ya. Seperti saya mengatakan, barang siapa membelah kayu akan dibahayakan. Ya. Maksudnya kalau kita tidak buat persiapan keselamatan, ya, maka kita akan senang menghadapi risiko, ya, menghadapi bahaya. Jadi ayat 9 boleh digabungkan dengan ayat 10, ayat 11. Ya. Baik, apa yang penting di sini yaitu buat persiapan terlebih dahulu. Ia akan mencegah daripada bahaya, yang akan memberi lebih berhasil dalam pekerjaan kita. Kita menggunakan kurang tenaga tetapi hasil banyak. Ya. Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat ke-12 kita boleh baca sampai ayat 14. Ya, saling berkait. Ya. Ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ya. Ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Ayat 14, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi beberapa ayat sini mengatakan tentang perkataan orang berhikmat dan perkataan orang bodoh. Ya. Jadi bagaimana menjadi seorang yang berhikmat, jadi seorang yang bijak. Jangan berkata seperti orang bodoh. Ya. Jadi ayat 12 sesi mengatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Ya. Sesuatu yang mengatakan sesuatu yang menarik. Sudah tentu sesuatu hal yang berisi tak betul. Ya. Dia bukan yang palsu. Menarik tetapi kena berisi, bukan bohong. Ya. Jadi orang yang berhikmat, dia memang berisi, dia tahu segala-galanya. Itulah apabila dia katakan sesuatu, orang pun merasa menarik. Seperti yang mengatakan tentang bintang-bintang, karena kalau orang itu memang pengkaji ya bintang-bintang, dia boleh menggambarkan bintang-bintang dengan sangat menarik. Sebab dia memang berisi. Maksudnya dia memang penuh dengan pengetahuan. Orang akan tertarik akan itu pengetahuannya. Itu orang berhikmat. Tapi jangan kita sama-sama seperti orang bodoh. Ya, rangkap yang ke bawah pasal ayat yang ke-12. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ya, bibirnya menelannya sendiri. Maksudnya orang bodoh apabila ia mengatakan sesuatu berniat jahat, ya. Dia berniat jahat seperti yang tadi sudah belajar ya. Orang yang berbuat jahat akan ya menghadapi ataupun dibalas dengan kejahatan. Jadi itulah orang bodoh. Kalau niat yang jahat di dalam hatinya, apa yang dikatakan itu akhirnya akan menelannya sendiri. Ya. Itulah orang bodoh menelan diri sendiri karena kejahatan di dalam pikirannya. Ayat 13, awal perkataan keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhir bicaranya adalah kebebalan dan kecelakaan. Maksudnya orang ini memang dari mula sampai akhir yang menonjolkan kecelakaan, yaitu kebodohannya, ya. Mendedakan
kebodohan dan kebebalannya. Sebab dari awal, dari waktu dia mula berkata sampai dia tutup mulutnya, semua pun perkataan yang tidak baik. Ya, itulah perkataan orang bodoh. Ya. Ia apa perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, kebebalan, dan kecelakaan. Ya. Jadi perkataan seseorang menonjolkan isi hatinya, mendedahkan isi hatinya. Sebab apa yang difikirkannya itulah yang dikatakannya itu. Ya. Jadi apabila seseorang memegang sesuatu yang jahat, itulah yang dikatakannya itu. Baik, kita lihat lagi ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, orang yang bodoh banyak bicara, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Maksudnya, orang bodoh itu banyak sekali bicara. Bukan hanya apa yang dia tahu, termasuk apa yang dia tidak tahu pun dia cakap. Ya. Sampai apa yang sudah mati, apa yang akan terjadi kepada dia pun dia cakap juga. Ya. Dia tahukah kalau dia sudah mati apa yang berlaku? Dia tahukah? Dia tidak tahu. Tapi dia banyak bicara. Ya, itulah orang bodoh. Dia banyak bicara, tetapi sebenarnya dia tidak tahu. Itulah mendedahkan kebodohan diri sendiri. Jadi pengajaran di sini dari ayat 12 hingga ayat 14 adalah tentang perkataan orang berhikmat dan orang bodoh. Orang berhikmat berkata sesuatu dengan ada isinya, ya. Sebab dia tahu apa yang dia katakan. Itulah menarik. Tapi orang bodoh itu dia berkata sesuatu ataupun dia bicara sesuatu dengan apa yang dia tidak tahu. Ya, itulah perbezaannya. Jadi apa yang kita belajar dari sini itu kita kena belajar menguasai lidah kita. Ya. Kadang-kadang kita tahu sedikit saja, tapi itu hanya di dalam permukaan saja. Apa di dalam isinya kita tidak tahu. Tapi seringkali kita tahu banyak. Kita kena belajar menguasai lidah kita. Kita lihat di surat Yakobus pasal 3 ayat 2. Surat Yakobus pasal 3 ayat 2. Surat Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tubuh kita ini seperti satu perahu, ya. Tapi kalau perahu itu kita tidak tahu untuk mengendalinya itu, maka itu perahu akan terapung-apung lah. Ya, ikut arus pergi sini ke kiri ke kanan, dia tahu kemana lah. Itu kita kena mengendalikan lidah kita, ya. Kita kena menguasai lidah kita. Ya, bukan banyak bicara menunjukkan kita ini berpengalaman, berpengetahuan, tetapi kebodohan sendiri. Kita kena belajar berjaga-jaga dalam perkataan kita. Apa yang kita tahu pun kita cakap ataupun kita bicara dengan penguasaan diri sendiri. Mana tahu ada orang yang lebih tahu daripada kita, kan? Lepas itu kita orang cakap ni bohong saja, kan? Jadi kita tahu sesuatu pun jangan kita terlalu mahu menunjukkan kita tahu. Mana tahu ada orang lebih tahu daripada kita, ya. Jadi itulah menguasai lidah kita. Kita lihat ayat 15. Pengkhotbah pasal 10 ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ia di sini mengatakan akibat kebodohannya. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Jadi akibat orang bodoh ini, sebab dia tidak ada buat persiapan. Tadi kita sudah katakan, kalau seseorang tidak ada buat persiapan yang baik, ya, maka hal itu akan senang diurus. Tapi karena ia tidak buat persiapan dengan lebih awal, ia melelahkan. Jadi sini mengatakan jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu. Inilah akibat daripada kebodohan. Jadi mengapa sampai ia tidak mengetahui jalan ke kota? Itulah yang pertama dia tanya. Ya, dia tanya. Sombonglah. Saya tahu Pak, senang saja Pak. Seluruh manusia ada sikap begini.
Dia menganggap hal itu senang saja. Itulah sombong, tidak mau tanya. Ataupun malas tanya. Atau orang menganggap senang saja. Itulah dengan sikap yang tidak teliti dan tidak serius dan cuai dalam melakukan tugasannya. Ya. Apabila suatu hal telah diberi kepadanya, dia rasa senang saja, Pak. Ya langsung didapat persiapan. Sebab itu dia menganggap senang. Dia langsung didapat persiapan. Akhirnya sini pun salah, sana pun salah. Itulah sombong. Tidak mau tanya. Itulah akibat kebodohan itu, akhirnya sendiri juga yang merasakan kebodohan itu. Mengapa? Karena itulah orang bodoh ini, ya, dia tidak tanya, dia mengetahui jalan ke kota. Kan kalau dia mau pergi kota, dia kena gaji, pergi bagaimana pergi kota. Lainnya kalau dia tahu itu jalan. Tapi kalau dia sendiri dia tahu itu jalan, dia tanya, nanti sesat, pergi lain tempat lah. Nanti pusing, ya. Itu melelahkan diri sendiri saja. Jadi pengajaran di sini, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, janganlah kita mencontohi orang bodoh yang tidak serius dalam tugas mereka. Ya. Kita kena belajar, ya, jadi seorang yang serius dalam tugasan kita. Ya. Kita kena tanya, kita kena buat persiapan, supaya kita tidak melelahkan diri sendiri. Kita lihat ayat 16 hingga ayat 17. Ayat 16, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Wahai ini kalau kita lihat dalam bahasa asal ini, dia ada maksud yaitu celakalah. Penerjemahan bahasa Cina memang maksudnya adalah celakalah. Ya. Celakalah engkau tanah. Tanah ini adalah ditujukan kepada negara, tanah negara, ya, tanah air. Celakalah engkau tanah air, ya, ataupun tanahlah. Kalau menurut penerjemahan lainnya, tanah itu boleh ditujukan kepada negara-negara, ya, negara. Celakalah engkau negara, ataupun tanah air pun bolehlah. Kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin pagi-pagi sudah makan. Apakah masalahnya kalau makan? Ya. Kalau kanak-kanak pun mau makan juga, orang tua pun makan juga kan. Sebenarnya kalau makan di sini dalam penerjemahan lain, maksudnya makan, minum, bersukaria, maksudnya itu beria-ria pada waktu pagi. Ya. Itu tidak sesuaikan. Kalau kita selepas kerja waktu malam, kita sudah lepas dari kerja, bolehlah kita makan happy-happy dengan keluarga ataupun dengan rekan sekerja, itu boleh. Jadi waktu pagi-pagi, mulai dalam kerja kita sendiri, waktu itu pun kita beria-ria makan dan minum, ya, maksudnya itu peseronok lah, itu tidak sesuai. Jadi untuk menjelaskan ayat ini, ya, kita kena lihatlah penerjemahan itu, penerjemahan yang tepat akan membuka minta kita, ya, kita akan lebih memahami apakah maksud itu. Jadi ayat 16 maksudnya celakalah negara, ya, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah mabuk. Kalau kita bandingkan ayat 7 kan, ada ayat 17, ada maksudnya mabuk lagi, ya, bersukaria dan mabuk. Itu tidak sesuai, ya. Dan itu pengajaran di sini yaitu, ya, kita melayani Tuhan. Jangan seperti seorang kanak-kanak, jangan seperti seorang kanak, ya, yang hanya mementingkan keperluan sendiri dan bukan untuk Tuhan. Bagi negara juga, di sini mengatakan tentang seorang pelayan di dalam negara. Kalau raja adalah seorang kanak-kanak, sebenarnya tidak semestinya kanak-kanak, tapi kalau dia bersifat seperti kanak-kanak, ya, bersifat seperti kanak-kanak. Ya, kalau dalam penerjemahan lain,
Ini kanak-kanak pun boleh ditujukan kepada hampa juga. Seperti kanak ataupun budak yang ada maksud hampa. Ya, jadi mengatakan kalau rajamu seorang kanak-kanak, maksudnya pemikiran tidak matang, ya, yang masih mencari kepentingan keseronokan, mementingkan keseronokan, ya, kepentingan untuk sendiri, kenikmatan, ya, dan pemimpin dari pagi pun mulai sudah minum mabuk, maka negara itu tidak harapan sudah. Sebab pemimpin, ya, menjadi pemimpin negara tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan kenikmatan. Begitu juga dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan, ya. Kita kena buangkan, ya, sifat sebagai seorang budak, seorang kanak, ya. Sebab seorang kanak dia hanya tahu mementingkan keperluan diri sendiri, kenikmatan, ya. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi dalam pemikiran kita, jadilah orang dewasa, jangan seperti anak-anak, ya. Sebab anak-anak itu maksudnya belum matang, ya. Dia bukan benar-benar pikir untuk bekerja, dia hanya pikir untuk keseruan makan saja. Ya, kalau seseorang melayani di dalam negara macam masih seperti budak-budak, pemikiran belum matang, maka negara itu hancur. Di dalam rumah Tuhan juga, ya, kita kena ada pemikiran seperti orang dewasa, bertanggung jawab, bersedia untuk melayani, mementingkan keperluan Tuhan dan bukan keperluan diri sendiri. Maka gereja ada harapan. Ini adalah ayat 16. Kita lihat lagi ayat 17, ya, ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, dan bukan untuk kemabukan. Di sini mengatakan satu negara akan ada harapan kalau raja adalah seorang yang berasal dari kaum pemuka. Maksudnya negara ditapil oleh raja yang berasal dari kaum pemuka. Maksudnya orang ini dia adalah orang yang berpengalaman. Maksudnya sebelum dia menjadi raja dia adalah pemuka. Maksudnya dia sudah melayani di dalam negara. Dia sudah ada pengalaman dan luas pengetahuannya. Ada penguasaan diri supaya tidak makan mabuk, ya, dan lalai dari tugasan sendiri, ya. Dan lagi sini mengatakan dia pentingkan kesehatan. Itulah dia makan adalah untuk keperkasaan, bukan untuk kemabukan, ya. Waktu pagi memang semua orang pun makan juga, tapi makan bukan untuk mabuk. Mabuk itu merosakkan kesehatan. Tapi dia makan untuk kesehatan, untuk keperkasaan, maksudnya untuk kesehatan. Itu bagus. Maksudnya orang ini jaga kesehatan. Maka negara ada harapan, ya. Jadi kita sebagai pelayan di dalam gereja pun sama juga. Jawatan yang penting biasanya diberi kepada mereka yang lebih berpengalaman dan matang, ya. Maksudnya di posisi yang lebih tinggi lah, ya, bagilah orang yang ada pengalaman. Kalau yang menjadi ketua di dalam yaitu suatu organisasi, orang itu tidak matang dan dia bertanggung jawab, maka susah lah, kan. Itulah kita kena cari orang yang lebih berpengalaman, bertanggung jawab untuk menjawab jawatan yang lebih penting. Kita lihat ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelampanan tangan bocorlah rumah. Ya, sisi mengatakan jangan malas, ya. Akibat malas sini mengatakan runtuh atap, rumah pun bocor, ya. Jadi pengajaran di sini
mentadbir negara sama seperti mengurus rumah sendiri. Ya. Kalau raja dan penduduk malas untuk bekerja, negara akan menjadi miskin. Ya. Dalam rumah Tuhan pun sama juga. Kita semua juga perlu rajin melayani Tuhan seperti kita supaya kita kaya dalam kerohanian kita. Lebih-lebih lagi dalam penyebaran firman Tuhan. Baik, ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi ayat 19 ini adalah ada kena mengena tentang kita kena rajin bekerja. Sebab ayat 18 mengatakan tentang kemalasan. Kemalasan mendatangkan keburukan seperti runtuh atap, ya, rumah pun bocor. Tapi ayat 19 kalau misalnya ya orang itu rajin bekerja, itulah ayat 19 berkata untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Kalau sudah ada rajin bekerja, memang ada makanan yang cukup, ya. Anggur meriangkan hidup, ya. Kalau sudah rajin bekerja, tidak ada kekurangan sudah, memang dia dapat menikmati anggur di dalam hidupnya. Kalau dia rajin bekerja, memang dia ada uang kelebihan, ya, uang lebihan. Itulah sih mengatakan uang memungkinkan semuanya itu. Maksudnya ada kesenangan dalam pembelanjaan. Kalaulah ia rajin, ya, memang dia serba mencukupi dalam segala galanya. Kalau dia rajin bekerja. Jadi ayat 19 boleh kita bandingkan dengan ayat 18. Ayat 18 akibat malas, ya. Ayat 19 akibat rajin, ya. Jadi pengajaran di sini rajin bekerja untuk sendiri, juga untuk gereja dan untuk negara. Baik, ayat terakhir ayat 20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di utara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Baik, ayat ini mengatakan jangan kita mengutuki raja dan orang kaya. Ya. Jangan. Maksudnya biar dalam pikiran kita ataupun kita di dalam kamar pun jangan mengutuki raja dan orang kaya. Mengapa? Yang pertama kita tahu, ya, kerajaan berkhidmat untuk rakyat. Jadi karena itulah rakyat juga harus memberi sokongan kepada kerajaan. Paulus pun pernah cakap gitu kan, kita jangan melawan, ya, yang penguasa, sebab mereka yang berusaha berkhidmat untuk kita, ya. Itulah kita jangan mengutuki raja kita ataupun orang kaya. Jadi orang kaya ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang ada kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Ya. Apa pengajaran di sini, yaitu jemaat harus berdoa untuk negara, juga untuk ibu gereja antar bangsa, ibu gereja Sabah, gereja-gereja tempatan sendiri, ya. Negara aman dan kaya juga mendatangkan kebaikan untuk gereja dan sendiri juga kan. Kalau kita melawan kerajaan kucak kacir sudah, kerajaan tidak aman sudah, ya. Apa macam kita sembahyang kalau hari-hari perang, kan. Jadi negara aman, gereja pun aman, kita pun boleh pergi sembahyang, kita pun boleh kerja. Kalau kerajaan sudah kucak kacir sudah, ya, dalam peperangan sudah, perang saudara sudah, di mana kita mencari duit, ya, hari-hari perang, ya. Jadi tidak ada masa depan. Jadi itulah jangan mengutuki raja dan orang kaya. Kita kena sokong kerajaan kita. Baik, rangkap yang terakhir di sini mengatakan karena burung di utara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau cakapkan. Maksudnya pemikiran kita, ya, untuk mengutuki raja kah, orang kaya kah, ataupun kita cakap saja di dalam kamar, kita pikir kita orang tahu, tapi berjaga-jaga juga. Di sini mengatakan burung di utara akan menyampaikan message yang kita cakap itu. Maksudnya akhirnya aja akan bocor juga. Apa yang kita lakukan di tempat yang sembunyi
akan bocor juga. Ya. Itulah di sini mengatakan dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi burung dan segala yang bersayap ini pada hari ini boleh ditujukan kepada media sosial, ya. Seperti hari ini saya di depan komputer sini, ya. Jadi kalian di atas talian di rumah sendiri pun dapat mendengar juga kan. Ya. Hal-hal yang rahasia sebenarnya boleh dihantar dengan WhatsApp, WeChat, dan lain-lain lagi, Twitter, Messenger, Telegram, dan lain-lainnya. Jadi semua ini sebenarnya dipantau juga oleh kerajaan. Jangan kita pikir ini orang tidak tahu. Tapi kalau kerajaan mau memantau, ya, kerajaan akan tahu. Ya. Jadi itulah sejak seperti Alkitab mengatakan, ya, burung di utara, ya, dan segala yang ada bersayap akan menyampaikan apa yang telah kita katakan. Maksudnya hal-hal yang tersembunyi akan dibongkarkan juga. Sebagai pengajaran, apa yang sini di dalam Lukas pasal 12 ayat 3, apa yang kamu katakan, ya, dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Ya, maksudnya apa yang kita lakukan di dalam tempat yang tersembunyi akan dibongkarkan juga. Ya, inilah terjadi di Lukas pasal 12 ayat 3. Itulah berjaga-jagalah dalam perkataan kita supaya tidak jatuh ke dalam penghakiman. Baik, pembelajaran kita pasal ini sampai sini saja. Kita syukur kepada Tuhan, dan selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Kita mendoakan mereka yang sakit, kurang sehat, ya. Doakan untuk keadaan, karena kita sekarang masih ini COVID masih berleluasa, ya. Kita doa untuk seiman-seiman yang sakit ataupun yang sudah kena COVID, ya. Kita doa untuk mereka, doakan untuk kita semua supaya iman kita ini lebih kukuh, ya.